Di kota Mekah yang ramai, tahun 570 Masehi sangatlah berbeda. Itu adalah tahun gajah, tercatat dalam sejarah karena peristiwa dramatis. Abraha, seorang penguasa yang kuat, berbaris menuju Mekah dengan pasukannya, berniat menghancurkan Ka'bah, tempat suci yang paling mulia. Ia membawa gajah, pemandangan yang belum pernah disaksikan sebelumnya, untuk menanamkan rasa takut. Namun, tahun ini akan ditandai oleh sesuatu yang lebih penting, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di suku Quraisy yang berpengaruh. Ayahnya, Abdullah, telah meninggal sebelum kelahirannya. Ibunya, Aminah, sangat menyayanginya. Aminah menemukan penghiburan dalam diri putranya yang baru lahir, sebuah cahaya dalam hidupnya. Sedikit yang dia tahu, putranya ditakdirkan menjadi cahaya bagi seluruh umat manusia. Tahun yang melambangkan kesombongan dan kehancuran, akan memunculkan lambang kerendahan hati dan kedamaian. Muhammad SAW, bahkan saat masih bayi, membawa kenyamanan dan harapan. Kedatangannya adalah janji sunyi akan masa depan yang lebih cerah. Ini adalah awal dari perjalanan yang diberkahi, yang akan menerangi dunia dengan pesan tentang Tuhan yang Esa. Mengikuti tradisi saat itu, Muhammad SAW kecil dititipkan kepada seorang ibu susu, Halimah Sa'diyah. Halimah berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di pinggiran kota Mekah. Kehidupan di padang pasir sederhana namun penuh tantangan. Disinilah, menghirup udara segar, Muhammad menghabiskan masa kecilnya. Halimah dan keluarganya kagum dengan kehadirannya yang diberkahi. Keberuntungan mereka tampaknya meningkat di bawah asuhannya. Bahkan sebagai anak kecil, Muhammad SAW memancarkan aura spesial, tanda kemurnian hatinya. Setelah beberapa tahun, Muhammad telah kembali ke ibunya di Mekah. Tragisnya, ibunya Aminah meninggal dunia ketika beliau baru berusia 6 tahun, menjadikannya yatim piatu. Kakeknya Abdul Muthalib, seorang tetua Quraisy yang dihormati, merawatnya. Abdul Muthalib menghujaninya dengan cinta dan perlindungan. Dia melihat dalam diri cucunya percikan unik, tanda kebesaran yang akan datang. Dia sering membawanya ke Ka'bah, menanamkan dalam dirinya rasa spiritualitas dan penghormatan terhadap rumah Tuhan. Ketika Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakek tercintanya, Abdul Muthalib, meninggal dunia. Ia kemudian diasuh oleh paman dari pihak ayah, Abu Thalib. Abu Thalib adalah seorang pedagang dan sering bepergian untuk urusan bisnis. Muhammad akan menemaninya dalam perjalanan ini. Kafilah-kafilah melintasi jarak yang luas, memperlihatkan Muhammad SAW muda pada berbagai budaya dan orang. Perjalanan ini bukan hanya ekspedisi perdagangan, tetapi menjadi pengalaman belajar yang berharga. Seiring bertambahnya usia, Muhammad SAW dikenal karena kejujuran, kepercayaan, dan kesalehannya. Beliau dikenal sebagai Al-Sadiq yang jujur, dan Al-Amin yang terpercaya. Beliau sering menghabiskan waktu dalam perenungan dan refleksi. Beliau akan membantu menyelesaikan perselisihan di antara kaumnya dengan kebijaksanaan dan rasa keadilannya. Bahkan di masa mudanya, orang-orang mengenali kualitas seorang pemimpin dalam dirinya. Kemampuannya untuk tetap tenang dan tenang dalam menghadapi kesulitan membuatnya dihormati. Hidup tidak lepas dari tantangan bagi anak yatim piatu ini. Beliau menghadapi kesulitan dan kehilangan dengan sabar dan anggun. Beliau bekerja sebagai penggembala, mengurus domba, yang menanamkan dalam dirinya rasa tanggung jawab dan kasih sayang yang mendalam. Pengalaman hidupnya di awal, meskipun sulit, membentuknya menjadi seorang pria dengan karakter yang kuat dan iman yang tak tergoyahkan. Beliau dikenal karena sifatnya yang bijaksana, selalu merenungkan keajaiban ciptaan dan makna kehidupan. Salah satu kejadian terkenal melibatkan renovasi Ka'bah. Ketika tiba saatnya untuk menempatkan Hajar Aswad kembali pada tempatnya, perselisihan besar muncul di antara suku-suku. Muhammad SAW mudalah yang, dengan kebijaksanaannya, mengusulkan solusi yang memuaskan semua orang. Beliau menyarankan agar mereka meletakkan batu itu di atas kain, dan setiap suku mengangkatnya bersama-sama. Tindakan diplomasi ini menunjukkan kemampuannya yang luar biasa untuk menyatukan dan mendamaikan. Masa mudanya yang ditandai dengan suka dan duka, berfungsi sebagai tempat latihan untuk kenabiannya. Pengalamannya menumbuhkan dalam dirinya kualitas empati, ketahanan, dan hubungan yang mendalam dengan yang ilahi, mempersiapkannya untuk peran penting yang akan dimainkannya di masa depan.